Istri kedua sang penguasa, episode 14, lamaran dadakan. Kimmy, oke, slow down baby, nggak usah teriak-teriak, gue nggak budak kok. Ucap Kimmy santai sembari mengorek-ngorek kupingnya karena teriak sahabatnya itu. Sekarang ngomong, siapa yang bikin kalian seperti ini? Biar gue suntik mati. Sambungnya lagi menaikkan lengan kemejanya seolah-olah ingin menghajar seseorang. Namun, ia menghentikan aksinya saat mengingat sesuatu. Tunggu. Di antara kita bertiga kan, lo berdua paling jago kalau soal berantem. Kayaknya nggak etis kalau dikalahkan hanya dengan tamparan, cakar-cakaran, atau yang lainnya. Kimmy memeriksa wajah sahabatnya berganti, membuat senyuman terbit di bibir keduanya, meski merasa sedikit perih karena robekan di sudut bibir mereka. Nakal kalian. Kalian sengaja kan? Biar orang yang pukul kalian kena imbasnya. Kimmy menarik telinga kedua sahabatnya dengan perasaan jengkel. Ia meninggalkan pasiennya dan menyuruh teman sejawatnya untuk menggantikannya karena Rebecca menelpon kalau ia butuh diobati. Tahu-tahunya seperti ini. Kimmy tak peduli lagi dengan beberapa pasang mata yang mengarah ke mereka. Maaf Kim cantik. Sekarang bisakah kau mengobati kami sebelum wajah dan luka kami ini diketahui oleh suami kami yang tercinta? Pinta Rebecca saat Kimmy melepaskan telinganya. Gue malah berharap suami lo ada di sini, biar mereka tahu kelakuan barbar istri mereka. Kimmy tahu jika kedua sahabatnya itu menyandang status sebagai istri kedua. Namun, Kimmy tak mempermasalahkan hal itu, karena itu sudah merupakan keputusan mereka. Hanya saja, saat Aurora menikah, Kimmy tidak sempat hadir karena ada tugas di desa yang harus dilakukan bersama teman sejawatnya. Kimmy duduk mengoleskan salep untuk luka lebam dan bekas kuku cantik yang terlihat di pipi dan leher keduanya. Tahan sedikit ya, ujar Kimmy. Siapa sih sebenarnya yang lakuin ini? Tanya Kimmy saat ia selesai mengobati Aurora dan berpindah ke Rebecca. Lola, manusia plastik. Jawab singkat Aurora. Gue sebenarnya bingung deh. Kenapa dia selalu cari masalah sama kita? Padahal kita kan gak ada salah sama dia. Kayaknya sama dia. Dan untung tadi di mading itu hanya muka gue yang kelihatan. Mukanya Ayang Jason enggak. Kalau kelihatan bisa hancur reputasi suami gue. Tapi itu sepertinya sengaja di-blur. Tanya Aurora. Apa wanita plastik itu ada hubungannya dengan Jason ya? Timpal Kimmy tiba-tiba membuat Aurora dan Rebecca serentak menghadap ke gadis itu. Benar juga. Apa dia menyukai suami lo? Tanya Aurora. Rebecca mengangkat kedua bahunya. Mana gue tahu. Percakapan mereka pun terus berlanjut hingga minuman dingin dan makanan mereka tersaji di depan mereka. Dengan pelan, Aurora dan Rebecca makan karena sudut bibirnya masih sedikit perih. Tak jauh dari mereka, 3 pria tampan telah duduk di sana, menyaksikan apa yang dilakukan ketiga wanita itu. Siapa yang melakukan itu pada mereka? Tanya Al kepada Jason. Ya, Jason langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu penyebab istrinya dan istri bosnya terlibat perkelahian, di mana membuat kedua wanita itu sedikit terluka. Namun Jason juga tersenyum
Saat mengetahui aksi licik kedua wanita itu, mengorbankan diri mereka dan membuat wanita yang mereka sebut wanita plastik beserta sahabatnya diskors 1 minggu. Itu Lola, adiknya Kalista. Jawab Jason. Mungkin dia udah tahu semuanya. Jadi dia selalu cari masalah dengan Echa. Sambungnya lagi. So? Tanya Ethan. Sementara Al hanya diam melihat ke arah istrinya yang sedang makan dengan beberapa goresan di lehernya, serta pipi yang sedikit membiru. Rencana tetap seperti awal. Lagian tinggal 2 hari. Gue melarang istri gue untuk ke kampus dulu. Ya, Jason lainnya telah berkumpul membahas untuk memberikan kejutan ulang tahun untuk Rebecca. Aurora tentu saja dia ikut andil tanpa jangan biarkan para wanita itu kuliah lagi di sana. Gue nggak mau kejadian seperti ini terulang kembali. Perintah Al tiba-tiba dengan penuh ketegasan. Oke, bakalan gue urus, jawab Jason. Tanpa aba-aba, Al langsung berdiri saat melihat istrinya sudah selesai makan. Tangan pria itu sedari tadi gatal ingin membelai pipi istrinya yang membiru. Ayo, samperin mereka. Tanpa menunggu jawaban Jason dan Ethan, Al berjalan menuju meja di mana istrinya berada. Jason dan Ethan pun mengikuti langkah Al. Aurora hampir saja tersedak minuman dinginnya saat melihat suaminya berdiri di depannya dengan wajah datar. Mas. Al tak mengindahkan ucapan Aurora. Matanya sibuk menelisik wajah Aurora dan mencari hasil hiasan tangan lawan istrinya di kampus. Al menghembuskan napas kasar. Ethan, gue pinjam kamar lo, ucap Al. Oke, jawab santai Ethan. Al menatap Aurora. Ikut mas. Tanpa menunggu jawaban istrinya, Al berlalu meninggalkan meja itu. Dan Aurora terburu-buru mengikuti langkah kaki suaminya setelah berpamitan dengan semuanya. Cak, suaminya Aura ganteng banget ya, ucap Kimi tanpa memutuskan pandangannya ke punggung Al yang sudah menjauh. Awas, ileran, ucap ketus Ethan. Ish, merusak suasana aja loh. Mang lo siapa sih? Tanya Kimi tak kalah ketusnya. Gue sahabat Al dan Jason. Oh doang? Iya, emang gue harus bilang apa? Terserah. Ethan menyandarkan badannya di kursi, seraya melihat aksi romantis Jason yang membelai pipi Rebecca dan mencium pucuk kepala istrinya tersebut. Jadi pengen punya bini gue, sambungnya lagi. Kimi yang masih makan melihat arah mata pria yang cukup menyebalkan di matanya itu, walaupun baru bertemu. Makanya nikah. Nggak ada yang mau, jawab santai Ethan. Masa ganteng begini nggak ada yang mau? Ucap Kimi. Kimi tak memungkiri bahwa kadar ketampanan pria yang duduk di sampingnya itu hampir sama dengan suami para sahabatnya, meski sedikit ketus. Lo mau nggak jadi bini gue? Ethan mencondongkan badannya ke Kimi. Sorry, lo memang ganteng, tapi gue nggak bisa terima lamaran dadakan lo barusan. Kenapa? Tanya Ethan masih dengan posisi yang sama. Gue udah dijodohin sama orang tua gue, jadi nggak bisa milih gue. Kimi pun menatap Ethan. Ya sayang banget, lo nggak nolak dijodohin. Enggak, karena gue tahu pasti pria yang dijodohin sama gue bukan pria sembarangan. Ya. Ternyata zaman modern seperti sekarang masih ada sistem jodoh-jodohan. Oh ya, gue belum tahu nama lo. Kenalin, gue Ethan, pemilik kafe ini. Ethan mengulurkan tangannya. Tanpa ragu,
Kimi pun meraih tangan pria itu. Kimi, jadi karena lo pemilik kafe ini, makanan kita boleh free kan? Tanya Kimi tersenyum jahil. Enggak, enak aja. Canda Ethan. Dasar pelit. Ganteng doang, tapi pelit. Ujar Kimi disertai dengan nada yang biasa ia dengar di aplikasi TokTok. Biarin, serah gue, kafe-kafe gue. Bla 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 bla. Perdebatan di antara keduanya pun berlanjut. Dan itu semua tak luput dari mata Jason dan Rebecca, membuat sepasang suami istri itu tersenyum.